alur kita nih. Makanya perhatikan dulu ini orang lagi ngomong apa sih, baru mau masuk. Masalah pembelaan tentang Toriko nanti ngobrol dengan saya nanti. Ya betul, mursyid itu bisa merubah, tapi tidak merubah substansi pokok daripada pengajaran. Tapi metode yang boleh dirubah oleh mursyid itu sesuatu yang aksesoris. Kalau pokok itu nggak bisa dirubah. Saya sepakat nanti. Oh, berarti sepakat ya? Oke. Ya iyalah, emang seperti itu hasanahnya di Toriko, gimana sih? Betul. Berarti salah satu di antara Torikoh ya yang merubah ke sanad keilmuan, sanad Torikohnya itu sesat. Itu termasuk Torikoh yang sesat. Iya, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan. Gue pokoknya udah baca ini udah. Wa qala radhiyallahu an kullu man janaha ila tariqatis salaf al-alawiyyin wasira Ila ghairi, ada ghairinya itu. Ila ghairi, ya betul ya. Ya ila ghairi tor ya, benar. Terima kasih. Kalau enggak ila ghairi nanti saya jadi salah nanti ya membenarkan Ba'lawi nanti. Benar. Mana barusan? Sudah saya paham, ya sudah. Paham saya itu. Begini, saya jelasin ya tentang ibarah. Bentar, tunggu ya. Harus jujur. Karena berbohong atas nama ilmiah itu dikutuk oleh Tuhan. Astagfirullah, kok kemana-mana ini kan? Ya kan mengingatkan saja, jangan berbohong atas nama coba. Ini yang mana ini? Itu yang ditandai itu. Kullu man janaha ila ghairi tariqatis salaf al-alawiyyin wa sara bi ghairi siratihim atau sayrihim siyarihim yukhallunahu fayatrukunahu huwa wa ma fihi walakinahu la pelan-pelan bacanya, santai aja. Oke. Santai aja. Kullu man janaha, siapa orang yang mengikuti, dibaca aja atau yang bertori. Ya. Kullu man janaha ila ghairi tariqati salafil alawiyyin wasara bi ghairi siyarihim atau sayrihim siratihim ya. Kecil sih suaranya. Terus ya sama saja. Mau kemana itu? Mau ke Mekah tah? Ke Tarim dia. Bi ghairi siratihim yukhallunahu fayatrukunahu huwa wa ma fihi walakinnahu la yanfa fala yarfa wa la yarqa walau kathura wa kabura ilmuhu wa amaluhu ya. Terus jadi intinya itu begini, yang tidak mengikuti thariqah alawiyyin, oke, walaupun ilmunya banyak, walaupun pemahamannya tinggi, maka orang tersebut akan dibiarkan oleh para salafnya, yukhallunahu. Maka orang ini akan dibiarkan, tidak akan hitung lagi. 4 itu gimana? Coba. Gimana? Coba hitung. Ini berapa? Bentar, itu keliru masuk itu. Bentar, keliru masuk. Lanjut Mego, keliru masuk itu. Hah? Lanjut. Ya. Yukhallu itu fa'ilnya kepada salaf. Berarti para salafnya, mbah-mbahnya itu akan membiarkan dia. Fayatrukunahu, akan dibiarkan. Nah, saya akan ngasih tambahan keterangan. Insya Allah saya tidak dusta. Mudah-mudahan saya tidak dusta. Penjelasan seperti ini banyak kita jumpai. Di antaranya di kitab Diwan Simtud Duror Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di Maulid Habsyi. Ya, dia lagi. Ya, bentar, semakin menguatkan. Ternyata masif ya ajaran gini. Tunggu dulu. Nih, lanjut ya. Penjelasan tentang ini banyak dan bisa kita baca juga di kalamnya Habib Ali Habsyi. Itu beliau bilang malam salak fi tariqi ahli tahayyam wado. Barang siapa yang tidak berjalan di thariqahnya mbah-mbahnya, yaitu salaf alawiyin, ba'alawi, maka tahayyam wado, akan tersesat, akan hilang. Nah, kita harus tahu ini tempatnya di mana. Memang banyak narasi atau pernyataan semacam ini di kalangan para habaib itu banyak.
Tapi ini dikhususkan hanya untuk para sadar. Mana khususnya? Kuluman silakan kailora itu kulun bimana apa? Ma'rifat atau apalah ya, nakira atau bagaimana? Apakah kuluman di sana itu Bani Alwi? Allahu Man itu? Akbar. Iya paham saya. Makanya tunggu dulu ya. Di kalamnya Habib Ali Habsyi itu juga kalau dari segi lafadz itu memang am. Man la salak kata beliau. Man la salak fi tariqi ahli tahayyam wadha. Nah, ini kenapa saya kok bilang ini bukan untuk umum, ini hanya untuk para habaib yang nggak sesuai. Contoh, misalnya ada habib kok ikut Syiah. Asumsi kan? Menurut Anda. Contoh, misalnya kan menurut ada redaksi habib ini ikut, ya. bentar. Ada habib, Ya. ada habib kok ikut Wahabi. Ada habib kok ikut Syiah. Nah, masuk ke ibarah ini habib yukhallunahu fayatrukunahu. Walaupun dia alim kayak apa, nggak akan dihiraukan oleh para mbah-mbahnya. Begitu, teman-teman. Silakan. Ya, berarti kalau bukan habaib itu nggak sesat gitu ya. Wa kaifala. Hayo, kok seperti itu? Biasanya nih kalau Balawi itu kalau untuk duriyat gitu kan, asinu adonna apa sih? Mereka itu kalau menyeru kepada untuk mereka itu selalu apa sih namanya? Ada Balawinya gitu kan. Kalau ini kan umum. Bahasanya itu bahasa umum, kuluman, siapa saja gitu kan. Nah, ini menarik ini. Ini sangat menarik ini ibarat. Bikin telinga saya sakit Bang Sekar. Ya makanya di sini tuh kalau kita pahami Kepaujan, Thorikotul Alawi ini itu Thorikotul Ba'alawi sebenarnya, tapi saya kan sedikit melonggarkan saja gitu kan. Udah aja supaya saya nggak mau debat kan, nggak mau panjang lebar debat. Udah aja Alawiyin itu Duriyah Nabi lah ya. Gitu kan, Alil Bait aja ya. Gitu, supaya saya nggak mau, tapi sebenarnya itu maksudnya itu Thoriko Alawi. Di sini itu sebenarnya. Tapi saya nggak mau debat kan, udah aja lah anggap saja secara am itu kan Alawiyin di sana itu adalah Ahlul Bait, yakni keturunan Ali gitu ya. Karena saya nggak mau debat sebenarnya gitu kan. Oh, berarti ini artinya torekot, maksudnya torekotnya yang bersumber kepada Sayyidina Ali. Apakah torekot ya yang berbangsa Sayyidina Ali, artinya itu torekot yang memang sanad anunya itu. Kepaujan nih, saya jelaskan nih. Itu harus jadi menurut Habib Ahmad harus Duriyah. Ya, dari Sayyidina itu. Ali. Ya. Makanya ini redaksi ini apa sih? Gitu loh. Jadi di sini itu peringatan. Kalau menurut saya, Coba besarkan saya Malora. Sebentar. Kalau menurut saya ibarat ini memang bermasalah sebenarnya dari teksnya sebenarnya. Luar biasa Mas Lora. Sebenarnya gitu. Iya, kita objektif Bermasalah saja. sebenarnya. Bermasalah sebenarnya. Ya anak Kalau Sabandia dengan- itu ke Sayyidina Abu Bakar Mas Lora. Sebentar dulu. Ibarat yang kamu tampilkan ini Jamiko dengan bahasa yang kullu man janaha ini ila ghairi tariqatis salafi al-alawiyyin, itu bermasalah ibarat ini. Kalau bahasanya Jamiko tadi ini biasanya yang ada di misalnya di kitab-kitab Alawiyin itu untuk pada golongannya sendiri, maka seharusnya penggunaannya bukan kuluman begitu, atau memang ada di ibarat ada pengarahan ke sana seharusnya. Karena ini umum, maka tidak salah ketika orang mengartikan kepada ini sumul, sebenarnya bukan hanya untuk satu golongan begitu. Ya, Pak. Di ibarat ini begitu. Sisi ibarat kan begitu Jamiko. Sisi ibarat menempatkan seperti itu. Paham ya. Jadi, kalau pakai satu perbandingan satu misalnya pengilhakan satu ibarat dengan yang lainnya, itu namanya mengarahkan satu ibarat tadi menafsirkan sebenarnya gitu. Istilahnya kalau bahasa Ya, membela itu hilah benar, gitu benar. bahasanya kan. Ya, gitu. Saya setuju dengan Mak Lora. Mak Lora ini lumayan bijak lah, Masya Allah. Wah, jangan ada lumayannya gimana sih? Orang benar. Enggak lumayan, enggak. Ya jangan bego. Ini teman-teman, kalau kamu ngalem saya nanti ketika ini saya bilang membela kamu di repot teman-teman. Ya. Iya curiga, biasa aja sih teman-teman kan gitu. Loh ini di Lora ini dipuji oleh sebelah ini kok ikut sebelah gitu. Paham. Ini biasa aja.
Jadi begini memang kalau apa katanya Mak Lora tadi, saya setuju. Kalau memang kita gunakan ibarah yang diruhi itu untuk umum. Saya setuju. Nggak pantas seorang Ba'alawi, seorang Habib menyatakan seperti itu. Sama halnya seperti ini. Ini kalamnya Habib Ali Habsyi. Man la salak. Man ini kan umum. Man la salak fi tariqi ahlihi tahayyam wado. Ini ada artinya di sana. Barang siapa yang tidak mengikuti jalan keluarganya, maksudnya nggak sesuai dengan Alawiyin, maka dia akan bingung dan tersesat. Ini memang secara lafadz, benar katanya Mak Lora tadi, saya setuju. Cuman begini Mak Lora, kenapa saya kok menyetir itu khusus? Karena penjelasan atau ibarah yang gimana? Itu saja ibarat yang kamu bacakan man la salaka fi tariqi ahlihi itu ketika kamu syarifkan kepada Alawiyin, saya tidak setuju juga. Kan ini kajian sisi lafaz. Kecuali di lafaz ada taksis lagi begitu. Kami kayak mengarahkan satu yang nakiro ke nakiro lagi. Jadi jangan ikut saya sih. Kita ini kalau salah jangan dibela itu. Kita ikutkan saja ini salah sebenarnya. Objektif. Gitu jadi. Tapi gini Mas Lora, seandainya di sana pun menyebutkan begini bahwa seluruh Duriyah Ba'lawi gitu kan, maka mereka itu wajib torikohnya itu harus torikoh Alawiyah. Kalau tidak torikohnya Alawiyah, maka mereka itu sesat. Itu juga salah menurut saya. Kenapa? Berarti ketika ada habaib torikohnya itu tidak torikoh Alawiyah, misalnya torikoh Tijani, berarti torikoh Tijani ini maksudnya sesat apa gimana gitu kan? Begini, nah, kan ini juga salah, nggak boleh. Begini Ruhi, kalau tidak ada ketika mengatakan torikoh yang nggak ikut saya torik kurang afdol, maka itu nggak apa-apa saya sih. Bahasa kalau mengatakan kalau tidak ada penyesatan yang lainnya itu nggak masalah sih. Torikoh saya yang paling bagus, paling mulia, nggak apa-apa seperti itu. Oh ya itu harus wajib kalau dalam torikoh itu mengunggulkan torikohnya, tapi jangan merendahkan yang lain supaya cepat usulnya. Gitu. Kalau nggak torikoh saya, monggo. Jadi gini, sebenarnya Jomika itu paham Lora. Cuma Jomika itu tidak mau jujur. Makanya di tapping di bawah itu udah saya ingatkan. Jomika jujur dengan keilmuan ini Jomika. Enggak gini. Kalau Jomika saya paham. Hajar ganja Jomika saja. Enggak, Jomika ini saya paham. Balagonya lari kemana saya paham. Maka biarkan saja Jomika seperti itu. Jangan ada yang melarang. Biarkan. Artinya apa? Jomika itu mendidik kecerdasan orang-orang supaya lebih berkembang gitu loh. Jangan hanya modal ibarah itu saja gitu loh. Artinya ada perbandingan itu antara apa yang disampaikan oleh Jomika ini gitu. Saya setuju. Tetapi gini Jomika, yang saya ketahui dari toriko Ba'alawi ini kan ada rotibul haddadnya, torikonya itu ada, rotibul atosnya ada. Maka ketika kita tracking lagi rotibul haddad ini ternyata mengcopy paste dari Imam Rifai dan tawasulnya nggak ada ke Imam Rifai. Ini yang juga yang iskal gitu loh. Jadi bagaimana mungkin dia menyatakan toriko yang paling baik sedangkan fotokopi paste ke Imam Ar-Rifai. Seperti contoh kajian ilmiah, saya punya hak cipta lagu, lalu hak cipta lagu saya itu dipakai Anda tanpa seizin saya berhak untuk melaporkan ke polisian karena Anda melanggar KUHP sekian. Begitu Jomika. Paham. Tambah sedikit Pak Yai. Jadi sebenarnya Jomika itu sangat paham sekali dengan redaksi itu. Sesuai apa yang disampaikan Lora. Sebentar. Tetapi Jomika di sini posisinya hanya akan meminimalisir resiko supaya tidak ada kata-kata sesat. Sebenarnya Jomika paham sekali itu. Tapi Jomika, ketika Jomika menuntut sesuatu yang murni, kok Jomika diem, itu sama saja Jomika itu tidak jujur dengan ilmu yang Anda punyai, begitu loh Jomika.
Baik kan Tapi Jamiko di saya sini alhamdulillah memuji terima semua. kasih ya. Jamiko di sini Bahwa memuji kamu semua Jamiko. Muji sangat ternyata bagus apa yang ada di gini. Insyaallah. ternyata apa yang ada di redaksi yang kita tampilkan itu justru malah ditambah referensinya, katanya tadi di Simtuduror gitu kan. Nah, itu juga mereportase kayak gini. Ini terima kasih loh, saya baru Cek tahu. Faku, loh. aku Berarti berhenti kalau- sebentar Faku ini sebentar pengen komentari itu loh. Yai Anjas, Yai Anjas itu benar terkait Jomika. Cuman begini, kalau bersandiwara ya kan, ada waktunya untuk berhenti dalam artian ketika kesimpulan begitu loh. Paham ya? Bukan nabrak-nabrak, diculah kejujuran. Gitu loh. Kalau pura-pura terus itu namanya pura-pura. Kalau gila itu keblacut ngono loh. Jangan dimarahin terus orang lagi, kok dimarahin terus lagi. Sorry, aku ning dalan iki ning pinggir dalan dulu lho. Ini berhenti gara-gara Jomika loh. Tapi gini, bagusnya room sini Jamika, semuanya memuji kamu Jamika. Jamika sangat paham, pintar begini dan gitu lah. Harus berterima kasih. Tapi saya Mak Lora diblokir sama Ustadz Anjas. Sudah 2 bulan saya nggak dibuka-buka. Oh, di blog. Saking cintanya itu, saking cintanya benar. Jadi gini ya, Enggak, coba dilihat, jangan fitnah Jamika, coba dilihat diblokir apa enggak, jangan fitnah, dilihat dulu. Kiai Jomi, Ustaz Jomi. Kalau dengan saya itu Ustaz Jomi, jangan pura-pura. Kalau butuh data, Syukron ya, Yai, syukron. kalau butuh data, bilang saja, saya itu pasti ngasih. Tapi kalau penuh dengan basa-basi atau satir atau pura-pura, oh saya nggak percaya itu, gitu kan? Saya nggak akan ngasih, nggak akan nampilin, gitu kan? Di kitab apa seperti apa, gitu kan? Tapi kalau Anda misalnya, udahlah Pak, saya nggak punya kitabnya. Kasih tahu dong, saya kasih tahu. Aduh. Ya soalnya capek, nyari ibaro itu capek memang. Iya, betul sekali. Makanya saya minta aja kalau ada. Kasih saya kasih. Jadi intinya gitu ya. Jadi ibaroh-ibaroh yang memang secara lafzi itu umum, saya setuju dengan Mak Lora tadi. Memang itu tidak benar. Cuman bagi saya sekali lagi itu lihat aja ada cumannya. Itu ya itu aja perbedaannya. Menurut saya nggak gimana sih? Bilang saja Jomika meminimalisir resiko supaya ada kata-kata sesat gitu loh. Bang Jomika, jujurlah padaku. Kayak gitu aja ya. Sebenarnya satu room ini ngefans sama Jomika semua, masya Allah. Ya, mohon maaf. Tapi kecuali saya nggak ngefans, saya nggak. Jadi kejujuran itu adalah kunci orang akhirnya percaya karena kejujuran. Juga kalau berstatement, mohon maaf, saya perhatikan, saya awam gitu ya. Dalam tahap belajar, kalau menyimpulkan sesuatu jangan condong ke sebelah. Dalam artian imbang, balan kesimpulan itu. Ketika kesimpulan itu condong ke arah yang berlawanan, artinya ke salah satu pihak, artinya tidak adil dalam bernarasi. Narasi yang tidak adil itulah yang menjadikan orang itu menilai, oh ternyata seperti ini. Mohon ke depan janganlah ketika memaksakan ini harus itu. Tetapi memang ada panduan dan fakta di lapangan. Kalau mengeluarkan pendapat, analisis itu harus sesuai dengan fakta gitu Bang Jomika. Mohon izin. Tapi ada saya awam tapi saya paham mana yang objektif dan tidak menurut saya. Begitu Bang Jomika. Siap. Ada sedikit tambahan informasi. Jomika ini dia mobilnya Pajero, kemudian ada Alphardnya, kemudian pondoknya besar dia. Sedikit saja informasi. Tambah saya nyala bikin informasi Pak Tan. Sebentar Jomi, banyak tambah Pajero dia. Jadi kalau menurut saya ini nanti bisa ditanggapi oleh orang. Yang namanya diskusi itu haram subjektif. Pasti apa itu subjektif itu apa? Personal. Pasti tolak ukurnya itu objektivitasnya dulu, bukan personal ya. Di situ nanti adanya keadilan sebuah penelitian begitu loh. Ya benar. Ini saya jelaskan lagi. Ini belum selesai ya. Ini gini. Nah ini sportif kita belum dapat komentar dari
Jomik terkait ya dongeng ini coba. Saya sedikit tadi ingin menjelaskan tadi itu ya. Kullu man janaha min ghairi tariqati salafil as-salafi al-alawin, ya kan? Siapa? Kata kulluman itu memang umum. Ya kan? Betul. Setiap orang yang mau bertorekoh, ya, yang bertorekoh pada selain daripada torekoh leluhur yang bangsa Alawin. Artinya di sini torekohnya adalah khusus, semua orangnya adalah umum. Ya kan? Berarti kan semua yang umum dimasukkan pada yang khusus harus mengikuti satu torekoh. Betul. Bener nggak? Nah, ketika toreko yang kita bahas ini adalah toreko, apakah toreko yang masyhur yang sekarang ini seperti Qadiriyah, Nasabandiyah, terus Syatoriyah itu termasuk toreko Alawin apa bukan? Bukan. Nah, kalau bukan berarti ini pandangan seperti ini keliru. Iya, gitu benar Kang. Kan simpel. Ustaz Goib. Betul, betul. Sama itu seperti penjelasannya Mak Lora sampean. Kalau memang ikut secara lafzi umum ya keliru. Cuman ini kan nggak secara lafzi. Itu namanya dalalatul iltizam. Kalau kita baca di mantek atau di balago ada penjelasan tentang dalalatul iltizam itu. Jadi intinya kalimat-kalimat seperti ini ada babnya. Makanya ada kullu baitin lahul bab fadkhulu minal bab. Kan gitu. Penjelasan ibarat seperti ini jangan difahami secara lafzi, tapi pahami secara makani. Paham ya? Secara tempat. Ini tempatnya. Para habaib sering menyampaikan tentang ini di hall-hall di mana itu sering ceramah tentang ini, tapi itu tertuju kepada anak cucunya mereka supaya tidak berbelok daripada para salafnya gitu. Iya, dan itu pun keliru, Kenapa? Ketika berbelok itu ya kalau beloknya itu keselokan ya itu sesat. Tapi ketika si Habib ini memegang Thariqah Naqsabandiyah kan nggak sesat Thariqah Naqsabandiyah itu kan? Bang Jomika, yang ku ingat di Maulid, yang di Maulid Rizik bilang presiden goblok, istana Dajjal itu di Maulidnya. Jangan kesana dulu. Ini masalah Thariqah ini. Gini ya. Nah, terus gini Jomika, ini ada sejarah ya kan. Coba jenengan nanti buka kitab Manhajus Salaf Istiqomah. Bahwasanya Mufti Batavia mengatakan toreko yang ada di bumi Pertiwi ini yang dibawa oleh para kiai ya dari para leluhurnya ya kan ya itu toreko ya kan dikatakan batil. Berarti apakah itu termasuk khusus? Kalimatnya gimana perkataannya itu? Toreko yang dibawa oleh para kiai yang ada di bumi Nusantara ini, ketika itu kan ada Mufti Batavia, dia berfatwa, ya kan, dalam Manhajul Istiqomah, ya, dia itu mengatakan bahwa toreko yang ada di bumi Pertiwi ini yang dibawa oleh para ulama, para kiai-kiai, yang pada saat itu adalah memang banyaknya toreko. Nah itu dikatakan toreko yang batil. Nanti saya cek dulu. Ini bagaimana menurut pandangan Anda? Apakah itu kan berarti kan mengkhususkan pada satu toreko? Iya, ibaratnya akan saya cek dulu. Kalau memang seperti itu ya saya tidak setuju. Ya, ibaratnya coba kan di-download aja ada Manhajul Istiqomah. Di situ ada bahasa Malaysia, ada bahasa Arab, ada. Iya. Itu dilihat ya, itu sejarah itu. Yang penting sudah menemukan clue-nya bahwa Ustadz Jomik itu sepakat ya ketika ada kalam-kalam yang mengklaim seperti ini itu adalah kalam-kalam yang sesat karena tidak boleh suluk itu atau toriko itu atau penasehat itu seperti itu kepada toriko itu nggak boleh. Sepakat ya? Nah di situ. Padahal ya, saya belum paham tentang torekot Alawiyin, ya kan? Torekot Alawiyin, apakah mursyidnya harus itu berupa harus seorang duriyah? Semua mursyid yang di atas itu apakah duriyah semua? Ya kan? Berarti torekot yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar itu keliru.
Ya kan berarti kan, karena Sayyidina Abu Bakar bukan duriyah Rasulullah. Toriko Alawiyin itu semuanya harus mursyidnya harus dari habaib atau duriyah lah ya, kalau dikatakan habaib itu duriyah. Karena itu Syiah, udah lo ya tak kasih tahu. Oh, berarti bisa. Nah, Torikot Alawiyin. Berarti apakah Torekot yang dikatakan Torekot Alawiyin itu Torekot yang bersumber kepada Sayyidina Ali dan mursyidnya tidak harus daripada duriyah, ataukah Torekot itu harus mursyidnya mulai dari awal Sayyidina Ali sampai terus? Ya kan? Satu ya. Apakah amalan Sayyidina Abu Bakar ketika itu diteruskan menjadi suatu Torekoh itu adalah dikatakan sebagai amalan sesat? Itu, coba. Ini saya menarik pernyataan Jamika. Siapa yang berani mengatakan amalan Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Iya, gini loh, itu. Jadi kalau kita bilang Torikot Alawiyin itu adalah Sayyidina Ali, tapi yang dimaksud mereka itu Ba'alawi gitu loh. Dan itu semuanya adalah mursyidnya dari Ba'alawi. Nggak ada yang dari luar Ba'alawi. Artinya apa? Syiah. Wes. Astagfirullah, kemana? Pengklaman fanatisme menurut saya itu. Gini, saya menarik Jamiko tadi. Antum itu menyebutkan dalalatul iltizam. Nah, kira-kira kalau tadi ibarat tadi yang ada di ruhi itu yang masalah kuluman janah itu kira-kira gimana memahami dalalatul iltizamnya? Menarik gitu. Nah, mampus loh. Menarik. Sama mantek lagi ayo. Kalau kita belajar di dalalatul iltizam itu kan pengertian singkatnya kalau kita mempelajari itu intinya makna makna berbeda dengan lafadz asli. Paham tidak maksudnya? Kan itu intinya ya. Dalalatul iltizam itu kan dalalatul iltizam itu kan dalalatul lafzi ala maknan kharijin an maknahu al hakiki awil majazi ila annahu lazimul lahu aqlan aw urfan. Gimana kira-kira praktek di dalam ibarat tadi? Ya, jadi tunggu dulu kok mampus ini ruhi ini apa ini? Santai. Saya itu nulis kitab ya. Saya itu berzina dengan perempuan. Maksudnya itu bukan berzina gitu bukan. Maksudnya itu saya itu gitu kan memberikan bunga. Masa sih kayak gitu? Allah. Udah jelas teksnya itu kayak gitu, gimana sih? Ya Jomi. Bukan. Kesesuaian dong. Gini. Ya Allah. Gini. Coba jelaskan. Iltizam, dalalatul iltizam itu mantap itu. Menambah wawasan. Coba. Benar yang dibaca sama Lora tadi. Memang dalalatul nggak perlu dirinci sama suaranya pembagiannya. Ya. Intinya dalalatul iltizam itu maknanya nggak sama dengan lafadznya. Intinya itu. Maknanya itu nggak sama dengan lafadznya. Secara lafadz memang di situ. Contoh gini, saya kasih contoh gini. Dalalatul iltizam itu contohnya begini. Ketika menyebutkan sakfu, berarti sebenarnya sakfu ini haid tidak masuk pada sakfu, tapi wujudus sakfu ini harus ada haid begitu. Itu namanya haid ini dianggap sebagai adanya karena dalalatul iltizam. Karena tak mungkin adanya sakfun dengan tanpanya adanya haid begitu. Makanya haid ini dipahami pakai dalalatul iltizam. Di dalam ibarat itu kira-kira gimana sih benar kalau ada dalalatul iltizam dalam ibarat tadi? Ya. Halo. Ini saya dikejar. Insyaallah ini. Jadi begini ya, kenapa saya kok menarik atau itu dalalatul iltizam itu gimana? Wong tidak ada syak sama sekali kok terkait dohirnya sudah jelas kok. Gimana sih ente itu? Nggak ada syaknya itu nggak perlu dalil itu kok iltizam apaan? Iya tapi ya nggak apa-apa sih coba jelaskan. Ya kan. Iya. Waduh kamu itu Habib Bodrek ini kok. Waduh karena wong. Ya. Dulu sabar. Iya ini jadi gini, dalalatul iltizam itu intinya. Jangan dipotong dulu ya. Suara saya ada nggak? Ada. Suara saya ada nggak? Ada. Goib, suara saya ada. Nggak ada suara. Goib.
Bentar ya, saya ada telepon ini. Kayaknya nggak ada suaranya, jadi diam dulu aja ya, nggak ada suaranya. lanjut. Aduh. Ada suaranya. Saya ada telepon ini, saya turun dulu ya, bentar lagi. Siap. Dikejar. Belum. Coba saya on cam ya. Terima kasih Bang Jomika. Saya on cam ini buktinya. Ini ada buktinya. Gak usah. Nanti kamu lihatkan Pak Jero. Nah, ini soalnya istighfar ya Jomika, istighfar. ini bisnis impor gitu. Bentar ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah kamu telah memberikan satu keilmuan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kan bagus ya kawan ya. Bukan saya gini kayak Pojan yang Jomika itu dimaksud. tidak sportif. Sebentar kayak Pojan. Tapi Jomika itu sportif. Untuk memberikan yang dimaksud bisnis ruang itu, penjelasan yang dimaksud baru. bisnis. Sebentar kayak Pojan, jangan puji-puji udah orang udah taslim. Yang dimaksud bisnis itu karena reputasinya dihancurkan oleh ini Gus Lora, gitu kan? Barisan itu, maka akan merusak kepada bisnisnya. Loh, gaib, suara saya ada nggak? Gaib, suara saya ada nggak? Nggak ada. Siapa yang ngomong ya? Siapa yang ngomong ini? Gini loh Faku. Maksud saya itu ketika Jomika itu ada, itu kenapa sih? Itu merupakan suatu penemuan yang baru. Agar supaya masyarakat ini paham. Kita itu membongkar sebenarnya. Gitu loh. Intinya membongkar ke sana. Itu bukan iya, kalau udah tahu membongkar. Gini loh, udah tahu membongkar iya kan harusnya kalau memang membongkar kita punya literasi untuk mengalahkan, kita kalahkan terus. Itu edukasi, bukan malah benar teruskan. Kalau gitu tuh keambiguan nanti justru gitu loh. Makanya Fakus kita itu kejar, gitu loh, kita kejar agar semua itu terbuka. Ya bagaimana mau dikejar kalau polanya seperti kayak Pak Ujan? Oh iya itu benar. Ya kan dia akan berdalil. Gini sebentar ini. Sebentar. Saya mengatakan benar itu saya menarik ke atas. Sebentar kok gini. Di dalam ibarat yang ada di Fakuh tadi yang kullu man janah ila ghairi tariqatil alawin itu tidak ada bahasa delalatul iltizam, karena delalatul iltizam itu salah satu contohnya di Al-Qur'an itu Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Apa delalatul iltizamnya adalah amni'ani an akfura ni'mataka, begitu. Jadi kebalikannya itu syukur. Kami cegahlah kami untuk kufur, begitu kebalik iltizam. Tapi Lora, menurut saya begini Lora, ini saatnya masyarakat awam mengetahui apa itu Alawi dan Bani Alawi. Sudah mulai paham. Gini bang, orang itu sudah tahu semua ya kan. Kalau Bani Alwi itu adalah dari Alwi ya. Kalau Alawiyin itu dari Sayyidina Ali. Makanya saya kejar terus di sana. Apakah torekot itu berjalan kepada